video pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini tuh kita akan mempelajari berbagai teknik dan strategi pemasaran yang berorientasi kepada konsumen. Nah, pemasaran yang berorientasi kepada konsumen ini adalah pendekatan di mana semua strategi yang kita buat itu bertujuan untuk memahami kebutuhan dan keinginan dari pelanggan kita. Setelah melihat tayangan yang tadi, pernahkah kalian merasa tertarik untuk membeli suatu produk setelah melihat iklan yang unik? Atau mungkin kalian pernah merasa sangat puas dengan pelayanan yang diberikan oleh toko tersebut? Nah, semua itu adalah hasil dari strategi pemasaran yang jitu. Nah, hari ini tuh kita akan belajar mengenai teknik strategi pemasaran yang ampuh, yaitu pemasaran yang berorientasi kepada konsumen. Pemasaran yang berorientasi kepada konsumen adalah pendekatan pemasaran yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pelanggan sebagai prioritas utama. Artinya, semua keputusan pemasaran ini dibuat dengan memikirkan apa yang diinginkan oleh konsumen. Mengapa hal ini penting? Karena dengan memahami apa yang diinginkan oleh konsumen, kita bisa menciptakan sebuah produk yang relevan, pelayanan yang lebih baik, dan strategi promosi yang lebih efektif. Nah, contohnya yaitu perusahaan kosmetik yang mendengarkan kebutuhan pelanggan yang mencari produk ramah lingkungan. Dengan menggunakan bahan alami, mereka memenuhi kebutuhan pasar yang peduli terhadap lingkungan. Selanjutnya yaitu teknik dan strategi pemasaran yang berorientasi kepada konsumen. Berikut adalah beberapa teknik dan strategi pemasaran yang berfokus pada konsumen. Nah, yang pertama yaitu segmentasi pasar. Mengelompokkan konsumen berdasarkan karakteristik atau kebutuhan mereka. Misalnya yaitu sebuah perusahaan pakaian dapat mengelompokkan pasar menjadi anak muda, dewasa, dan lansia, sehingga setiap produk lebih tepat sasaran. Yang kedua yaitu penentuan target pasar atau targeting. Setelah pengelompokan konsumen tadi, perusahaan memilih segmen mana yang akan menjadi target utama. Misalnya yaitu merek teknologi bisa berfokus pada pasar milenial yang selalu mengikuti tren baru. Nah, yang ketiga yaitu positioning produk. Positioning produk adalah upaya untuk membuat produk kita terlihat lebih unik di benak konsumen kita. Nah, contohnya yaitu pada produk smartphone. Produk smartphone akan dikenal tahan lama dan selalu diingat oleh konsumen dengan fitur-fitur tersebut. Yang keempat yaitu personalisasi produk dan layanan. Mempersonalisasi produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan individu konsumen, seperti layanan streaming yang merekomendasikan film sesuai dengan preferensi dari konsumen yang menonton film tersebut. Nah, yang kelima yaitu Customer Relationship Management atau yang disingkat dengan CRM. CRM adalah mengelola hubungan jangka panjang dengan konsumen agar mereka tuh tetap setia. Contohnya adalah menggunakan program loyalitas, diskon eksklusif, dan komunikasi personal. Yang keenam yaitu penggunaan influencer atau brand ambassador. Memanfaatkan popularitas dari tokoh-tokoh yang terkenal untuk mempromosikan produk kita, yang membuat produk kita lebih dipercayai oleh konsumen kita. Nah, selanjutnya yaitu penerapan di dunia nyata. Mari kita tonton sejenak cuplikan video berikut. Di era digital ini, persaingan bisnis sangat ketat, terutama perusahaan startup digital yang sangat gencar-gencarnya membakar uang untuk bisnis startup. Tapi tahu nggak, di balik persaingan bisnis, perusahaan startup adalah perusahaan yang memberikan solusi dan kemudahan bagi masyarakat di era digital ini. Contohnya seperti Gojek untuk memudahkan masyarakat memesan ojek secara online, Tokopedia untuk memudahkan masyarakat berbelanja online, Traveloka untuk memudahkan masyarakat memesan tiket pesawat atau liburan, dan masih banyak lagi. Tapi, di balik bisnis perusahaan startup, sebagian dari masyarakat masih kebingungan untuk menggunakan aplikasi tersebut. Di era digital ini, Video Explainer menghasilkan pesan yang dapat dicerna secara halus pada pelanggan dan bisa mempromosikan aplikasi startup Anda hanya dengan video animasi Explainer. Dan boom, penggunaan aplikasi Anda akan meningkat hanya dengan Video Explainer.
Nah, dari video tersebut dapat kita lihat bahwa perusahaan startup seperti Gojek, Tokopedia, dan Traveloka berhasil meningkatkan penjualan produknya secara drastis setelah melakukan riset pasar secara mendalam dan mendengarkan masukan dari konsumen, yaitu dengan membuat video explainer yang dapat dicerna secara halus oleh pelanggan dan konsumen yang masih kebingungan dalam menggunakan aplikasi Gojek, Tokopedia, dan Traveloka. Nah, mereka telah membuat produk mereka sesuai dengan kebutuhan konsumen dan mereka telah melakukan kampanye pemasaran yang personal. Jadi, teman-teman, pemasaran yang berorientasi kepada konsumen adalah sebuah kunci sukses bagi setiap bisnis. Dengan memahami kebutuhan dan keinginan konsumen, perusahaan bisa membangun hubungan yang kuat dan jangka panjang dengan mereka. Nah, ingat, konsumen adalah raja. Nah, demikian pembahasan kita tentang teknik dan strategi pemasaran yang berorientasi kepada konsumen. Semoga informasi ini dapat membantu kalian memahami dasar-dasar pemasaran yang efektif. Terima kasih dan sampai jumpa.